Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia, karangan Bernard H. M. Flekke. Kita sampai di bab 6, Indonesia di zaman Sultan Agung dan Jan Pieterszoon Koen. Bagian kedua. Di video ini kita akan melihat Belanda memaksakan kehendak monopolinya kepada rakyat Banda, dan rakyat Banda menolak. Pada tahun 1602, Banda menandatangani kontrak yang memberikan pada Belanda monopoli atas perdagangan pala. Segera sesudah itu, beberapa orang Belanda terbunuh di pulau itu, dan yang lain lari dengan rakit penduduk pribumi ke Banten. Perdamaian dipulihkan dan kontrak diperbaharui, tapi monopoli total tidak bisa dipaksakan. Direktur-direktur company yang legalistik berpendapat bahwa dengan menandatangani perjanjian itu, Banda sepakat untuk selamanya membatasi hubungan dagang mereka hanya dengan company. Para direktur menyuruh perwakilan mereka di Maluku memaksakan penerapan kontrak itu, yang ternyata mustahil. Orang Banda yang bergantung pada impor beras dari Jawa dan Makassar menolak menghentikan perdagangan dengan pedagang-pedagang dari sana. Rakit-rakit penduduk pribumi yang membawa makanan ke pulau-pulau itu membawa pulang sebagian dari rempah-rempah Banda yang kemudian dijual di Makassar kepada pedagang-pedagang India serta Portugis dan Inggris. Kompeni Belanda menganggap ini pelanggaran kontrak, dan pertikaian pun menyusul. Diperparah kegagalan untuk memahami adat istiadat orang setempat. Di mana-mana mereka curiga ada pengkhianatan dan persekongkolan pembunuhan. Mereka membenci orang-orang Muslim dan menolak menghormati ritus-ritus Islam. Dengan demikian, kesulitan paling kecil pun bisa meledak jadi pertikaian yang mematikan. Pelan-pelan, persahabatan orang Belanda dengan Banda berubah menjadi kebencian terang-terangan. Ada alasan lain timbulnya pertikaian yang disebabkan sistem Indonesia menjalankan bisnis. Panen dijual sebelum saatnya, dan uang yang besar jumlahnya diserahkan kepada produsen sebelum panen. Ada saat ketika company memberikan kredit lebih dari 20.000 gulden kepada orang-orang Banda saja. Penduduk pulau itu bukan hanya menghabiskan uang secepat mereka bisa, tapi juga menyerah pada percobaan untuk menjual produk mereka untuk kedua kalinya, dan menunda penyerahan rempah-rempah itu kepada company. Dengan sendirinya, makin lama utang mereka makin banyak. Pejabat Belanda yang bertanggung jawab kepada para direktur di Amsterdam menyalahkan orang Indonesia dan bukan sistemnya, serta menyebut mereka dalam laporan bajingan dan maling licik tanda kutip. Mereka menyarankan agar rempah yang dijanjikan tersebut dikumpulkan dengan kekuatan senjata dan kalau perlu dengan menaklukkan pulau-pulau itu. Praktik pengambil alihan kedaulatan atas suatu negeri dan penduduknya sebagai pembayaran utang
bukan tidak biasa pada abad ke-17 dan dijalankan baik di Asia maupun Eropa. Kesulitan orang Belanda dan Indonesia untuk saling memahami tersebut, hanya sedikit orang Belanda yang belajar cakap Melayu dan semacam bahasa Portugis, pelaut yang menjadi alat utama percakapan, memperparah kesalahpahaman. Lagi pula, orang Eropa lain untuk menarik untung dari konflik itu dengan sengaja meniupkan api. Portugis mengadu domba dari Makassar, dan Inggris muncul dengan kapal mereka di Kepulauan Banda. Perusahaan India Timur Inggris, English East India Company, EIC, didirikan 2 tahun sebelum Kompeni Belanda, tapi berkembang lebih lambat karena modal perusahaan Inggris hanya 1/8 Kompeni Belanda. Para pedagang London mengikuti tetangga mereka yang lebih kuat kemanapun mereka pergi, berharap menarik keuntungan dari hasil rintisan orang lain. Biaya perang melawan Spanyol yang membuat perdagangan Indonesia menjadi aman untuk bangsa-bangsa bagian utara itu dengan senang hati diserahkan kepada orang Belanda. Tapi di mana saja Kompeni Belanda mendirikan pos dagang, pastilah Inggris menyusul di Patani, Jambi, Jayakarta, dan di banyak tempat lain. Dari awal abad tanda kutip, seorang pakar Britania modern menulis, Inggris walaupun jauh lebih lemah, terus mengikuti Belanda di sekeliling kepulauan Indonesia, membuntuti mereka seperti lalat, tanda kutip. Dimanapun Belanda mengalami kesulitan dengan orang Indonesia, orang Britania berlagak menjadi sahabat baik untuk penduduk asli tertindas yang malang, menyarankan kepada mereka untuk mengakui kedaulatan Raja Inggris sebagai perlindungan terbaik dari Belanda yang jahat, tanda kutip. Tidak ada tempat lain yang persaingannya lebih sengit daripada Kepulauan Banda, tempat orang Belanda dengan kasar memakai keunggulan mereka dalam hal jumlah dan kapal untuk mempertahankan hak monopoli tanda kutip mereka dengan mengusir Inggris lewat peragaan tembakan senjata yang semarak. Tentu saja ada perdamaian dan bahkan persekutuan antara kedua bangsa itu di Eropa. Tapi itu tidak mencegah keduanya terlibat perang terbatas tanda kutip di Timur Jauh. Semua pertengkaran itu dilaporkan ke dua belah pihak kepada kantor pusat di Banten, tempat kedua bangsa itu masing-masing dengan pendukung Cina dan Jawa mereka berkelahi riuh rendah di jalan-jalan. Edmund Scott dalam karyanya Discourse of Java dengan serius mencatat bahwa orang Fleming bersikap sangat kasar dan tidak tahu aturan dengan kelakuan yang bikin malu dan aib bagi dunia Kristen, tanda kutip. Tapi kita tidak perlu menerima pernyataannya terlalu serius, karena kemudian dia menulis, perlu dicatat bahwa walaupun kami adalah musuh besar dalam perdagangan, tapi dalam segala hal lain kami bersahabat dan bersedia sehidup semati satu sama lain. Tapi di Kepulauan Banda, kedua tetangga itu saling menembak demi bisnis. Belanda mengusir Inggris, tapi ini tidak membuat keadaan tambah baik. Gubernur Jenderal Kompeni Belanda
kedudukan yang dibentuk oleh para direktur pada tahun 1610 hanya melihat satu jalan untuk secara efektif mempertahankan monopoli, penaklukan pulau-pulau itu dengan kekuatan senjata. Tapi ini ternyata sangat sulit, sehingga kebijakan ragu-ragu dan tunggu-menunggu terus berlangsung selama beberapa tahun lagi. Company harus memperhitungkan kenyataan bahwa penaklukan Kepulauan Banda mungkin akan melibatkan armadanya dalam perang dengan kekuatan baru di Indonesia, Kerajaan Makassar. Terletak di antara Jawa dan Maluku, Kerajaan Makassar dan Goa menduduki posisi yang secara strategis sangat menguntungkan. Setelah penguasa Makassar dan Goa masuk Islam pada tahun 1605, kekuatannya mulai menyebar ke daerah-daerah lain di semenanjung Sulawesi bagian barat daya, pantai timur Kalimantan, dan sebagian kepulauan Sunda kecil, khususnya di Pulau Sumba dan Sumbawa. Raja-rajanya memaksa penguasa Buton atau lepas pantai Sulawesi bagian tenggara untuk mengalihkan pengakuan kedaulatannya dari Ternate ke Goa. Portugis yang terusir dari sebagian besar Maluku menjadikan Makassar kantor pusat mereka untuk perdagangan rempah. Para Sultan Makassar, walaupun Muslim, mengikuti kebijakan hati-hati terhadap orang Eropa dan menyatakan bahwa mereka ingin tetap netral dalam perang antara Belanda dan Portugis. Mereka menolak mengizinkan kedua bangsa itu membangun pos dagang berbenteng di wilayah mereka. Portugis yang merasa aman di wilayah perlindungan sang sultan dengan rela tunduk pada semua peraturannya. Orang Belanda mendirikan lodge, yaitu kantor dagang di Makassar. Tapi karena menggunakan cara kasar dalam menghadapi beberapa pengutang dari kota itu, mereka mendapat kemarahan sultan. Dari sejak itu sampai tahun 1667, Makassar tetap menjadi pusat oposisi terhadap orang Belanda. Portugis, Inggris, dan bahkan Denmark berdagang dari pelabuhan itu. Di situ perdagangan berlangsung marak dengan kepulauan rempah-rempah. Penyelundupan tanda kutip menurut pejabat company. Demikianlah Makassar selama 2/3 abad tetap menjadi benteng perdagangan internasional. Sampai di sini dulu sahabat, kita akan lanjutkan ke video lainnya.